wah keren banget gitu. Iya. Seorang anak muda dari Indonesia gitu bisa buat begitu kan keren ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Budi Warman 1 Jakarta. Oke semuanya, di podcast pertama kali ini saya akan memperkenalkan bintang tamu pertama kita. Dan yang paling pertama di podcast kali ini adalah Pak Hamam Waidi. Jadi Pak Hamam ini adalah guru desain grafis ya Pak? Iya. Lebih multimedia. Betul. Jadi Pak Hamam mengajar desain grafis di kelas multimedia sama apa aja Pak? TKJ ya Pak? Multimedia aja. Multimedia dari kelas aja. 1 sampai kelas 3. Iya, multimedia aja. Dan juga Pak Hamam juga di sini juga jadi apa aja Pak selain di Jadi wakil kurikulum juga. Wakil kurikulum juga, gila. Hebat banget. Jadi ini benar-benar pertama banget kita ngadain podcast ini ya Pak. Iya. Buat memperkenalkan bahwa Budi Warman itu sekolah yang menarik, sekolah yang populer gitu, sekolah yang beda dari sekolah lainnya ya Pak. Iya, pasti. Iya kan? Dan juga di sini kita lagi di Lab tepatnya di Lab Multimedia. Di sini banyak banget barang-barang keren pokoknya kalau kalian masuk sekolah sini. Oke. Yang pertama saya pengen ngomong dulu, Pak Hamam ini sebenarnya udah mengajar tuh dari kapan aja, Pak? Saya sebenarnya ngajar itu senang aja, Lex. Senang aja. Dari kuliah. Itu saya udah seneng yang namanya sharing. Jadi keilmuan yang saya dapat dari luar itu saya sharing ke teman-teman kuliah. Misalkan saya bisa bikin aplikasi apa, saya sharing karena background saya IT gitu. Saya bisa bikin aplikasi, saya bisa desain, saya bisa editing video. Nah dari luar saya dapat project-project, dari project-project itu saya dapat pengalaman. Nah terus saya share ke teman-teman kuliah saya supaya teman-teman kuliah tuh tahu yang dibutuhkan di luar tuh kayak gini loh. Karena itu yang saya lakukan gitu. Saya ngerjain project-project di luar sambil kuliah gitu. Kalau nggak salah Pak Hamam tuh punya 40 lebih project bukan lebih? Banyak banget kan? Dari kapan tuh Pak? Dari pertama kuliah? Sebenarnya dari saya sekolah masih. Dari saya masih SMK. Dari saya masih SMK tuh awal-awal saya lebih ke jaringan komputer. Saya nerima tuh jasa servis komputer, servis laptop, terus jasa bikin website, terus jasa orang zaman saya tuh masih suka bikin warnet, ada warnet, itu saya bikinin tuh warnet karena saya bisa gitu. Terus akhirnya juga saya buka usaha warnet waktu itu masih sekolah. Punya warnet. Nah itu di masa sekolah. Terus kuliah ya saya sambil jalannya juga sambil belajar bikin software. Saya terima juga tuh jasa bikin aplikasi. Karena memang ketika kita bisa, kalau kita mau tahu apa yang dibutuhkan di luar, caranya bagaimana? Cara kita jual. Betul. Supaya apa yang kita bisa nih bermanfaat untuk orang lain. Terus juga nggak sia-sia apa yang kita pelajari. Betul. Dan kita deliberate tuh maksudnya kita improvisasi. Sebenarnya hasilnya tuh jeleknya di mana sih? Betul. Karena yang dibutuhkan belum tentu apa yang kita bisa. Nah, barulah kita mendeliberate atau mempraktikkan apa yang memang dibutuhkan sama orang lain. Gitu, Lex. Jadi buat kalian yang masih nganggur yang di masa sekarang, Pak Hamam SMK udah kerja, udah punya warnet gitu. Jadi kalian juga, jadi jangan berapa, gue masih SMK nih, nggak usah kerja lah, ntar aja tunggu gue udah gede. Jangan ya Pak ya. Iya. Kalau bisa mulai dari sekarang, belajar dari sekarang gitu. Jadi bisa kayak Pak Hamam gini ya kan. Udah gitu kok Pak Hamam juga dulu pernah membuat VR ya, kalau seingat saya virtual reality. Iya. Kan? Dan dari kartu, seingat saya kartu hewan ya kan. Iya. Terus Bapak jual-jualin ya kan dulu ya? Iya, saya jual-jualin. Itu juga pernah tuh saya ceritain sama Pak Hamam pas pertama kali masuk, pernah bikin tuh dan saya pas lihat wah keren banget gitu. Iya. Seorang anak muda dari Indonesia gitu bisa buat begitu kan keren ya Pak ya? Iya. Harus memang karena background saya teknologi itu berubahnya cepat Lex. Betul. Jadi ketika baru mungkin di Amerika udah bagus nih, udah canggih. Di Indonesia biasanya ketinggalan 3-4 tahun. Jadi di Amerika udah kayak gini, nyampe di Indonesia itu paling 3-4 tahun baru boom gitu. Betul banget. Jadi itu sangat telat. Sebenarnya sekarang di teknologi itu kita bisa yang namanya lebih cepat. Amerika udah nge-share gini-gini, kita bisa belajar. Memang belajarnya tuh bener-bener nguras energi. Betul. Karena sesuatu yang baru yang memang kita pelajari, bukan hal-hal yang memang biasa aja. Iya. Nah memang
bagusnya ya kita belajar. Makanya kalau kita masuk ranah dunia industri kreatif terus teknologi ya kita harus belajar yang namanya sering browsing lah, sering baca-baca, sering belajar di YouTube atau artikel orang. Kalau luar tuh biasanya ada Medium, tuh biasanya saya suka baca-baca lagi apa sih yang memang tren di luar, terus coba kita improve di Indonesia tuh. Kayak sekarang gitu NFT sekarang. Ya Pak? Ya NFT udah banyak kan, sebenarnya di luar banyak lagi. Iya belum kita kuras yang belum kita tahu belum. Karena memang ya pionir teknologi di Amerika. Betul sekali. Jadi kita harus biasanya ya kita ngikutin tren-tren yang ada gitu. Gila, luar biasa banget. Saya kagum gitu lah Pak. Misalnya ya gila aja gitu. Dari dulu aja udah bisa bikin Indonesia keren gitu, dari bisa buat VR, bisa banyak bisnis. Udah gitu Bapak juga banyak bisnis kan selain mengajar di sekolah juga kan? Iya, saya punya usaha di Depok itu studio foto. Karena saya ngajar di Budi Warman itu terkait multimedia. Akhirnya saya bikinlah studio. Bagaimana tuh siswa ya tau lah yang dibutuhkan tuh di dunia industri multimedia itu kayak gimana sih. Jadi bikinlah studio di sana. Terus juga saya juga punya bisnis online juga. Saya jualan merchandise yang gelas-gelas gitu. Terus saya juga dulu sebelumnya saya jualan akikah, saya jualan bantal. Waktu itu bantal juga dipesen tuh sama Red Door, sebulan bisa 3.000 pieces bantal. Waktu saya masih kuliah tuh. Masih kuliah tuh Pak? Masih kuliah. Belum lulus sudah bisa dapat duit. Semester akhir lah. Jadi memang ya kenapa harus wirausaha gitu. Karena ketika kita belajar nih Lex, kita belajar suatu skill. Terus bagaimana supaya bermanfaat ya kita jualin tuh apa yang kita bisa. Betul banget Kak. Nah itu yang membuka pintu rezeki dan kita nggak perlu takut yang namanya nggak ada uang gitu. Uang tuh bisa dicari. Tinggal bagaimana kita berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya belajar. Karena investasi terbaik adalah leher ke atas. Leher ke atas tuh ilmu. Ilmu udah bagus, udah banyak. Insya Allah tuh kepake. Insya Allah dibutuhkan banyak orang. Tinggal bagaimana kitanya belajar dengan sungguh-sungguh gitu lah. Dan juga oke Pak, saya mau nanya nih sekali lagi. Bapak punya tips nggak buat orang tuh biar mindsetnya uang tuh gampang dicari gitu Pak? Mindset Bapak tuh gimana sih biar bisa kayak gini? Bapak punya mindset apa biar bisa menjadi orang seperti yang ini? Terpenting gini Lex. Yang terpenting adalah yakini bahwa hidup ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala Lex. Dan hidup ini udah dijamin sama Allah. Tugas hambanya, tugas manusia apa? Tinggal ikhtiar. Ikhtiar. Cara Islam bagaimana sih untuk membuka pintu rezeki? Yang pertama itu sholat. Yang pertama yakini Allah dulu. Yang kedua belajar sunnah-sunnahnya, sunnah Rasul. Terus yang ketiga taat sama orang tua. Itu paling penting. Sama orang tua tuh harus berbakti. Apalagi laki-laki nih harus sering minta doa orang tua, minta doa ibu apalagi. Doa ibu tuh makbul, diijabah. Jadi kalau kita mau apapun cerita ke orang tua, ke ibu, Bu pengen ini nih, pengen punya ini, pengen kesini. Itu kalau orang tua udah amin nanti akan bisa, itu pasti tercapai gitu. Itu yang saya yakini bahwa apapun di dunia ini tuh udah dijamin sama Allah. Tinggal kita bagaimana berikhtiar. Waktu itu saya cerita ke ibu saya sebelum waktu saya baru lulus kuliah tuh. Saya bilang, Bu, Amam pengen ngerasain dong naik pesawat gitu. Doain Amam ya biar naik pesawat. Itu amin gitu. Ibu saya amin nih. Dan Allah tuh meng-ACC saya untuk bisa naik pesawat. Tapi naik pesawatnya bukan ke Indonesia lagi gitu, ke luar negeri gitu. Cina ya Pak? Waktu itu ke China, ke Hong Kong, ke Shenzhen. Karena memang waktu itu saya dapat amanah dan dapat tantangan, dapat benar-benar relasi untuk ngebantuin travel. Jadi tipsnya adalah ketika kita pengen jalan-jalan sering ke luar negeri adalah kita buka usaha travel atau bantuin travel. Waktu itu saya bikinin sistem travel. Bapak pernah bikin itu bisnis Bapak lagi itu dulu? Iya, waktu itu saya jualin sistem travel. Dan itu travelnya itu ya dia agen untuk ke luar negeri lah, ke Korea, ke Jepang, ke China, ke Eropa juga ada. Jadi dari situ saya bikinin sistem
Dan setiap bulan saya diajak jalan-jalan terus. Jadi memang ya itulah keajaiban dan terkabulnya doa-doa orang tua. Jadi kalau apapun itu cerita ke orang tua, minta doanya. Betul. Terus juga yakini bahwa ya hidup ini tuh sebenarnya mudah, asalkan kita yakini bahwa Allah yang mengatur semuanya. Sesuatu takdir yang kita hadapi itu sebenarnya baik untuk diri kita. Tidak ada takdir itu tidak baik. Allah pasti mentakdirkan kita pasti baik. Itu mindset positif aja. Kalaupun kita merasa itu ujian, sebenarnya ujian itu untuk meningkatkan kapasitas kita. Bukan semata-mata Allah benar-benar menguji banget gitu. Menguji, tapi tujuannya apa? Untuk meningkatkan kapasitas. Untuk meyakini seberapa keimanannya kepada Allah gitu. Seberapa kapasitasnya untuk bisa menghasilkan lebih besar lagi. Betul banget. Nah, gitu Lex. Jadi benar-benar luar biasa ya. Jadi kalau benar-benar kalian pengen sukses atau pengen berguna gitu di dunia, ya dengerin tadi kata Pak Amam, benar-benar nyentuh banget gitu kan. Emang orang tua tuh emang paling penting, bener kata Pak Amam ya. Iya. Apalagi lelaki gitu kan, yang penting ke ibu gitu. Iya. Sekali terakhir nih Maya, Bapak punya ini nggak, punya pesan-pesan buat orang yang pengen punya bisnis dari awal? Apa sih Pak pesan pertamanya yang mereka harus lakukan dari bisnis? Kan nggak mungkin selamanya kita berhasil terus kan Pak? Bapak pernah gagal nggak saat dalam bisnis? Pernah, rugi juga pernah gitu. Kan? Gimana Bapak cara bisa bangkit dari titik terendah Bapak bisa sampai sekarang lagi? Gimana? Yang terpenting, karena bisnis itu banyak hal Lex. Mungkin nanti kita ada sesi lagi tuh bahas bisnis, panjang. Masih panjang lagi, benar-benar panjang. Jadi memang banyak hal yang harus dilakukan di bisnis. Kita tuh mikirin yang namanya marketingnya, kita mikirin produksinya, kita mikirin manajemennya, kita mikirin keuangannya. Itu semua kita yang lakuin untuk di awal-awal pasti. Karena nggak mungkin kita hire orang tapi kita nggak punya duit, nggak punya modal. Betul. Nah, otomatis kita belajar sendiri tuh. Iya, betul. Nah, sebenarnya mindset itu yang harus ditekankan kepada kebanyakan orang, mindset entrepreneur. Jadi nggak banyak ngeluh, dikasih banyak pekerjaan. Entrepreneur tuh kerjanya banyak, nggak cuma satu hal. Tapi kalau orang bekerja itu paling kan mengurusi satu bidang. Iya. Entrepreneur banyak bidang. Nah, itu yang membuat siswa tuh harus mulai gitu, supaya tahu ketika nanti dia lulus bekerja atau usaha, dia tahu di lapangan tuh seperti ini. Karena memang harus mulai. Karena kalau di usaha itu kita belajarnya itu ketika sudah melakukan kebanyakan. Kita nggak tahu nih ilmu bisnis. Kita hanya bisa berjualan. Tapi sambil berjalan, sambil kita belajar. Pertama kita belajar bagaimana produk kita tuh dilihat banyak orang, terus dibeli banyak orang, prosesnya kayak gitu, terus diminati banyak orang, habis itu dia repeat order. Nah, itu yang harus harus dipahami prosesnya. Jadi teruslah lakukan nih apa yang kita inginkan gitu. Kalau mau bisnis ini, usaha ini, jalankan sambil nanti di tengah jalan atau sambil berjalan kita belajar. Belajar untuk ya bisa mengcover semua apa yang kita pelajari nantinya gitu. Luar biasa. Oke, segini aja lebih. Segini aja udah. Oke, mungkin semuanya sekian dari saya dan Pak Hamam. Kalau kalian suka sama video ini bisa kalian like dan subscribe, dan satu lagi bisa kalian komen. Bisa juga ya Pak, bukan Pak Hamam doang, bisa guru BK kita undang di sini ya kan. Siapa sih guru yang galak gitu? Ada nggak ada. Yang penting kalian request aja gimana, seneng nggak kalau di sini rame, kita bakal buat video selanjutnya. Oke, makasih semuanya yang udah nonton, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.